Yo halo guys, balik lagi sama gue Rizal Melantin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran informasi Bitcoin dan juga informasi Dogecoin. Karena banyak banget yang nanyain potensi untuk Dogecoin gimana nih setelah Elon nge-tweet. Oke guys, jadi langsung aja ke inti videonya. Kita bahas untuk Bitcoin dulu ya. Ini memang masih sama seperti yang kemarin saya sudah update video ya. Dia membentuk seperti triangle pattern ya. Nah teman-teman, kita bisa lihat seperti descending triangle pattern ya. Nah, di sini untuk bagian supportnya ya, di sini ya base-nya, dan ini ada trendline resistannya. Oke, teman-teman ya. Nah, lalu kemarin seperti yang saya infokan ya, ketika dia masuk di area sini konsolidasi, ada kemungkinan dia akan terrebound teman-teman. Sebelum melanjutkan penurunan. Benar dia terrebound ya. Sekali lagi benar dia ketika nyentuh area ini terrebound, reject, tapi kemudian dia terrebound kembali bahkan sampai breakout teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini false breakout atau true breakout teman-teman? Kalau false seperti apa? Seperti ini nih. Ya, teman-teman ya, seperti itu. Kalau misalkan dia benar-benar false breakout, jadi memang terlihat seperti breakout, kemudian dia retest nggak mau mempertahankan posisinya, akhirnya breakdown kembali ke supportnya. Jadi memang ini masih area testingnya dia atau strugglingnya dia sebelum menentukan arah apakah dia false break ya teman-teman, atau malah dia mampu dipertahankan posisinya ini untuk mengejar target selanjutnya untuk si Bitcoin. Tapi memang yang perlu diwaspadai, memang sekarang kan tanggal 15 ya teman-teman ya, udah deket sekali dengan pengumuman soal tapering dan lain sebagainya hasil pertemuannya ya. Jadi lebih baik kita menunggu konfirmasi yang lebih pasti lagi teman-teman ya, untuk istilahnya kabarnya, informasinya, hasil rapatnya dan lain sebagainya. Tapi secara teknikal, kalau dia mampu mempertahankan posisinya di area sini ya, dia melanjutkan penguatan ya. Tertingginya di swing high yang saya ambil terakhir itu di kisaran 50.000 sampai 50.700-an dolar. Itu adalah area tertinggi terdekat. Ya, ingat itu tertinggi terdekat sebelum dia lanjut, kalau misalkan kuat, next target lagi ke kisaran 52.000 sampai 53.000 dolar ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini untuk strong resistance 1 nih swing. Ya, jadi ini di highest point terakhir yang pertama, lalu di sini kedua. Jadi ini adalah dua area resisten yang cukup kuat untuk si Bitcoin jika dia mampu melanjutkan penguatannya, teman-teman ya. Kalaupun saat ini ya dia mampu sideways terlebih dahulu ya di sini. Ini ada indikasi membentuk seperti inverse head and shoulder time frame 1 jam. By the way, ini saya bahas untuk time frame 1 jam biar terlihat lebih jelas, teman-teman ya. Jadi memang kita bisa lihat seperti ini, kurang lebihnya seperti itulah inverse head and shoulder. Nah, cuman memang PR-nya dari si Bitcoin ini ya, dia harus mampu nge-break ini neckline-nya dia nih. Nah, ini teman-teman ya, garis warna kuning nih yang barusan saya gambar di sini nih. Tuh. Ya, dia harus mampu nge-break untuk melanjutkan penguatannya kembali. Ya. Tapi kalau dia sama kasusnya seperti kemarin ya, teman-teman ya, kurang lebih yang ini nih. Nah, ya. Nih, ya kita bisa lihat di sini adanya inverse head and shoulder ya. Teman-teman ya. Begini kan. Ya kan? Hopefully orang-orang ngarepnya begini kan kemarin kan. Cuman memang skenario-nya dia malah terbreakdown, teman-teman. Nah, jadi memang sebuah pattern pembalikan arah pun memang belum pasti fix bakalan rebound, teman-teman. Ya, bisa saja seperti yang sebelumnya, ya. Jadi itu sedikit reminder aja, ya. Kemudian kalau misalkan ya ini kita tarik lagi ya, teman-teman. Sekarang kan terbentuk resisten ya, teman-teman, dari price action yang terakhir-terakhir. Coba kita tarik ke atas ini, lebih ke atas lagi, teman-teman ya. Kita ke atasin tarikannya. Nah, ini ya teman-teman, kita bisa lihat di sini ya. Ini resisten ke reject ya, beberapa kali ini nggak nyampe ya. Ini nggak nyampe, mau nyentuh ya, di sini kesentuh, ke reject, dan sekarang dia masih struggling di area sini. Kalau misalkan kita tarik untuk garis trendnya lebih atas lagi, teman-teman ya, untuk si triangle pattern ini ya. Jadi memang ini masih struggling dan dia masih mau mencoba mempertahankan posisinya di atas EMA 50 ya, atau garis warna orange ini ya, sebelum melanjutkan penguatan ataupun menentukan arah. Lebih baik dia sideways terlebih dahulu lah, di sini sideways terlebih dahulu ya, teman-teman. Either nanti dia melanjutkan penguatan kembali ke beberapa target yang tadi sudah saya infokan, ataupun dia terbreakdown kembali. Kasusnya sama seperti di sini ya, false break, teman-teman ya. Kasusnya sama seperti itu, false break ya. Jadi memang lebih baik menunggu di kondisi seperti ini gitu ya. Mungkin yang mau open posisi bisa lebih sedikit bersabar sedikit lagi, ataupun yang kalian sudah dior udah yakin mau open posisi ataupun lain sebagainya ya silahkan aja, itu pilihan kalian, teman-teman ya. Oke ya. Jadi memang untuk si Bitcoinnya sendiri kemarin sudah saya infokan ya,
walaupun dia nanti terbreakdown targetnya di pertama di kisaran 44.000 sekian, next target di kisaran 42.000 sekian, dan terbawahnya itu di kisaran 39 sampai 40.000 rupiah. Jadi memang masih ada probabilitas ya, saya reminder kembali, ketika dia begini ya, false break up, kemudian dia breakdown kembali, bisa aja dia juga false breakdown untuk melanjutkan penguatannya. Ya, bisa seperti ini. Kalau misalkan kita hitung kemarin memang targetnya ke sekitaran 42.000 dolar, sekitar itu. Kalau misalkan kita hitung target ketika dia breakout berapa ya kan, masuk ke area ini, box ini ya, targetnya ya kan teman-teman kalau dia breakout. Tapi kalau dia breakdown targetnya kan deket-deket kisaran 42.000 dolar ya. Jadi memang biasanya nggak semerta-merta langsung nyampe target seperti teori gitu teman-teman ya. Bisa aja dia cuman breakout cuman sampai sini, kemudian melanjutkan pelemahan bisa, atau dia breakoutnya pelan ya gini, akhirnya melanjutkan penguatan bisa, atau malah dia false breakdown teman-teman ya untuk melanjutkan penguatannya, atau malah short teman-teman lebih dalam begini, nggak direspek areanya, bisa gitu ya. Jadi memang nggak ada yang pasti ya. Cuman memang kalau secara jangka pendeknya, ketika dia nggak mampu benar-benar nge-break trendline ini ya, dari triangle pattern ini, dia sangat berpeluang untuk retest kembali di area strong support terdekat di sini. Itu di sekitar 46.000 dolar, sekitaran itu teman-teman. Ya, strong support terdekat dari Bitcoin posisi sekarang ini. Ya, teman-teman ya. Dan penguatannya tertinggi dan resist terkuat terdekat itu di kisaran 50.000 sampai 50.700 dolar untuk si Bitcoin ini sendiri. Ya, jadi ya syukurlah kemarin ya teman-teman ya, analisanya benar ketika dia drop untuk melanjutkan penguatan kembali, dan sekarang lagi retest ini posisinya ya. Jadi sekilas itu bahasan untuk Bitcoin. Kemudian untuk yang nanyain ya teman-teman ya, kalau misalkan kita lihat untuk 4 jamnya ya, 4 jamnya memang dia masih bermain di triangle pattern ya, kurang lebih sama. Strong support terdekatnya kita sudah terlihat jelas sekali ya. Cuman ya kalau misalkan kita perbandingkan nih time frame 4 jam ya teman-teman ya, dari pressure si seller ya dengan buying power ini belum sebanding teman-teman ya, masih lebih besar pressure si seller ini. Kita bisa lihat jelas ya, clearly kita bisa lihat pressure di seller ini masih lebih memegang kontrol dibandingin tekanan dari sisi buyer ini sendiri teman-teman ya, seperti ini tuh ya, tuh teman-teman ya. Kemudian ya teman-teman ya, ini dari time frame 4 jamnya kita lihat ya, tekanan dari si seller ini masih memegang kontrol ya, masih memegang kontrol teman-teman ya. Sellernya masih lebih besar istilahnya tekanan daripada si buyer. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari daily-nya ya, biar lebih jelas lagi teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, dari daily-nya sendiri kita bisa lihat ya, sebelumnya ini ya harga ditekan, kemudian up, ditekan lagi, sekarang mencoba up kembali ya. Jadi kita bisa lihat ya, semakin lama ini pelemahan dari tekanan si seller ini semakin lemah ya, semakin lama semakin lemah tekanan dari si seller. Dan buyer masih mempertahankan posisi di key support terdekat di kisaran 46.000 dolar. Jadi memang ada indikasi juga market ini akan istilahnya menemukan bottomingnya sebelum dia mampu breakout melanjutkan penguatannya kembali. Karena memang kita lihat ini berangsur-angsur tekanan dari si seller ini melemah. Cuman memang lebih make sure lagi menunggu konfirmasi untuk istilahnya hasil dari pertemuan lah teman-teman ya. Cuman kalau misalkan kita sekilas lihat ya, tekanan dari si seller ini lama kelamaan ya mengalami pelemahan, dan tekanan dan dari si buyer ini masih tetap kekeh mempertahankan posisi strong support terdekatnya. Ya berarti soon or later kita akan melihat semakin lama tekanan dari si seller ini makin melemah, tapi buyingnya ini ya teman-teman ya masih mempertahankan di key supportnya dia atau support terkuatnya ya. Jadi soon ya semoga kita melihat untuk market kembali terrebound kembali teman-teman ya. Cuma memang harus prepare for the worst ya, untuk skenario terburuk ya, karena memang kita sama sekali sekarang nih belum tahu nih ya hasil pertemuan atau main big eventnya itu kan ya, hasil pertemuan dari tanggal 15 ini tuh seperti apa, dan itu sangat berpengaruh ke market teman-teman ya. Jadi memang bisa saja ketika dia ada sentimen buruk atau apa ya, tekanan dari si seller itu kembali masuk dan strong, bisa aja teman-teman, bisa ya. Jadi memang menunggu aja lebih baik, ataupun wait and see gitulah teman-teman, karena bentar lagi kok, sebentar lagi gitu ya. Oke, next kita bahas untuk Dogecoin. Oke guys, jadi untuk Dogecoin ya, kita bisa lihat untuk Elon aja kemarin itu udah nge-tweet Tesla will make some merge ya buyable with Doge and see how it goes ya teman-teman ya. Jadi memang
si Elon ini nge-tweet nanti Tesla itu ada beberapa merchandise yang bisa dibeli dengan Dogecoin gitu ya, dan bagaimana kelanjutannya nanti dia bakal update lagi dan lain sebagainya. Berarti kita bisa lihat Elon ini masih istilahnya mensupport Doge lah, apalagi nanti ada program roketnya di tahun 2022 gitu kan. Ya jadi memang si Elon ini belum meninggalkan Doge ya. Jadi buat kalian yang nanyain apakah Doge udah nggak ada harapan atau apa, kita masih ada harapan untuk Doge ini sendiri ya. Jadi kemudian ada yang nanya juga kenapa saya jarang bahas Doge ya, karena memang untuk beberapa istilahnya beberapa event aja lah saya bahas Doge. Tapi kalau misalkan emang nggak ada yang menarik ya udah saya nggak bahas gitu teman-teman ya untuk si Doge ini sendiri ya. Ini sekilas saja untuk informasi dari Elon, dan akhirnya ya Doge ini kemarin itu ngepump nih time frame daily loh ya teman-teman ya. Ini dailynya kita bisa lihat ya di sini. Kemarin itu ngepump sampai sekitar 28% kalau nggak salah di sini. Di sini nih teman-teman. Ya kita bisa lihat ya, clear dia ngepump teman-teman. Pump dari ya 2200-an sampai 3154 sekitaran itu. Jadi kalau misalkan diukur itu berapa? Sebentar teman-teman ya. Nah ini ya. Kalau diukur dari sinilah ya. Sampai sini. Tuh kurang lebih 36% sekitaran itu yang ngepumpnya teman-teman. Mantap banget kan, akhirnya dia sore ya teman-teman ya untuk si Doge ini time frame daily-nya. Nah kemudian di sini ya ada update untuk daily-nya si Dogecoin ini ya teman-teman ya. Ini membentuk seperti triangle pattern juga. Kalau misalkan kita lihat ini lebih mirip ataupun condong seperti descending triangle pattern ya teman-teman ya di sini. Oke, descending triangle pattern, dan di sini adalah key supportnya dia. Waktu itu udah saya bahas teman-teman ya, itu di kisaran 2.300-an sampai kisar 2.600 rupiah sekitar itu teman-teman ya. Jadi memang di sini adanya 5 wave ya teman-teman ya. Sebentar, ini adanya 5 wave ya. Ini A, jadi A, B, C, D, E. Nah ya, di bagian E ini adalah bagian penentu ya. Menurut saya ini bagian penentu teman-teman ya, untuk si Dogecoin ini make decision apakah dia breakdown ya teman-teman ya, atau dia up dulu retest di trend line ini teman-teman, triangle patternnya, untuk melanjutkan penguatan ataupun malah terreject kembali ya. Jadi memang di area ini, dan di area ini adalah area yang cukup penting untuk Dogecoin ya. Jadi memang ada indikasi memang ya teman-teman, si Elon ini mau menyelamatkan si Dogecoin ini ya, karena memang kita bisa lihat ya kemarin ini berangsur-angsur mengalami pelemahan di sini ya tuh, mengalami pelemahan dan sampai dia terbreakdown di bawah key support tadi ya sampai di kisaran 2200 sekian. Si Elon nge-tweet akhirnya rebound kenceng teman-teman. Jadi memang ada indikasi nih ya, Elon juga mau menyelamatkan harga si Doge ini ya. Jadi memang di strong supportnya dia sudah terbreakdown lebih bawah lagi, langsung di pump ya dengan cara di tweet dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bukti juga kalau misalkan yang nanyain apakah whales itu nggak tahu analisa teknikal dan lain sebagainya. Mereka tahu dan mereka tidak bodoh teman-teman ya. Jadi memang ini pas banget di sini, langsung dia tweet akhirnya rebound ya. Sekarang lagi posisinya lagi retest nih teman-teman, time frame daily ya. Ada candle warna merah sekarang ya, kita bisa lihat dia lagi retest ya teman-teman ya. Semoga market mengizinkan ataupun merestui ya ketika dia retest ini untuk melanjutkan penguatan untuk retest lagi nih di EMA 50 dan 200-nya di sini. Ya garis warna merah dan biru ini teman-teman. Ya ketika dia retest kuat untuk retest lagi di resistannya ini. Strong resistance ini kita bisa lihat di strong resistnya. Jadi hopefully ketika dia ini mungkin struggling dulu di sini untuk melanjutkan penguatannya, ataupun malah dia nggak kuat untuk terbreakdown lagi retest di strong supportnya ini teman-teman kembali ya. Jadi itu sekelas untuk si Doge. Jadi memang si Elon ini ya jadi penyelamat lah si Doge ini ya, di support pentingnya si Doge ini diselamatkan lah oleh si Elon ini. Kita bisa lihat karena beberapa kali dia hit rebound ya, kemudian dia hit lagi rebound teman-teman ya. Kemudian dia mau hit hampir ya, cuman udah rebound terlebih dahulu ya. Kemudian dia sekarang terbreakdown di bawah. Kemudian Elon lah jadi penyelamatnya, rebound kembali dan sekarang lagi retest lagi teman-teman ya. Jadi memang next target si Doge ini ya, ketika memang dia lanjut mengalami penguatan ya. Oke guys, jadi saya ambil untuk swing high-nya itu di kisaran 4.300-an, swing low-nya itu di kisaran 2.200-an teman-teman ya. Nah, jadi saya perbesar lagi next target untuk si Doge ini ya. Dia kemarin ini sampai di retracement 0,382 atau kisaran 3049. Udah break, kemudian nggak mampu dipertahankan posisinya, dia kembali lagi nih terperosok di bawah retracement 0,236 atau kisaran 2740.
Jadi memang resisten terdekatnya di situ di 2700-an, next lagi di 3049, next lagi di retracement 0,5 ya, kisaran 3300 dan di retracement 0,6 atau kisaran 3550. Jadi itu aja dulu target terdekat untuk si Dogecoin. Kalau memang dia mampu nih lebih tinggi seperti ini prosesnya sampai di retracement 0,7 pas banget dengan trendline ya, teman-teman, dengan trendline resisten itu kisaran 3900-an. Sekitar itu. Jadi itu adalah beberapa resisten untuk si Dogecoin ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dia malah terbreakdown ya, teman-teman ya. Justru itu juga saya nggak pengen juga sih ya untuk Dogecoin ini. Kalau tidak terbreakdown, kemungkinan dia akan retest lagi di area sini. Itu di kisaran Rp800 teman-teman. Dan itu adalah worst case scenario untuk si Dogecoin ya. Jadi hopefully memang di area sini key support ini bisa dipertahankan oleh si Dogecoin ya. Dan juga dia bisa dibantu lah sama si Elon teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk si Doge. Ya, siapa yang masih menunggu Dogecoin untuk di kisaran $1 atau kalau misalkan tarikan ini itu bisa sampai ke kisaran 11 ribuan rupiah, sekitar itulah 11 ribuan teman-teman ya. Dari tarikan Fibo dan itu perlu berproses. Jadi bukan short term langsung begini target yang ngepam begini. Ya nggak kayak gitu juga teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan di pom Elon kayak gini bisa aja sih. Ya nggak ada yang nggak mungkin di meme coin gitu ya. Cuman memang yang lebih realistisnya lagi ya diperhatikan beberapa target resisten dan supportnya aja teman-teman untuk jangka pendek sampai menengah. Itu aja teman-teman bahasan untuk Dogecoin dan juga Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa dior lagi biar lebih mantap lagi pilihan kalian dalam bertransaksi ataupun trading. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.